Oke teman-teman, ketemu lagi sama Erik Mesmeu dalam apa ya, menanam. Jadi ada pertanyaan, kalau menanam cangkokan itu apakah medianya harus dicampur? Jadi gini teman-teman, nih Erik habis nanam nih, nanam apa, dari hasil mencangkok mangga tuh. Jadi teman-teman, sebelum menanam itu teman-teman bolehlah dicampur pakai pupuk. Pupuknya pupuk kompos gitu ya, pupuk kompos. Cuman jangan terlalu over, jangan terlalu banyak. Minimal perbandingannya tanah 2, pupuk kompos 1. Jadi teman-teman dalam awal menanam tanaman cangkokan itu usahakan teman-teman hanya memakai pupuk kompos, jangan overdosis, jangan terlalu berlebihan. Terus jangan menggunakan dulu pupuk kimia ya teman-teman ya, jangan menggunakan pupuk kimia. Jadi posisi tanah ini tuh, yang ini ya, nih pada ditumbuhi dengan ilalang. Kalau udah begini nih teman-teman, dibersihkan ilalang-ilalangnya ini, karena ilalang-ilalang tersebut, rumput-rumput itu ngambil nutrisi dari pohon tanaman cangkokan kita ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menggali atau mau menanam tanaman cangkokan, usahakan mencampur pupuk komposnya, jangan terlalu overdosis, jangan pakai pupuk kimia. Biasanya ketika teman-teman sudah menanam dalam 1 minggu lah, 1 minggu itu udah kelihatan gejala-gejalanya, apakah tanaman cangkokan teman-teman itu berhasil atau tidak. Itu ditandai dengan daunnya tetap segar. Ini seperti ini, daunnya tetap segar. Jika daunnya dari hari ke hari makin layu, maka teman-teman itu usahakan langsung bongkar saja, bongkar lagi, ulangi lagi cara menanamnya seperti dari awal. Itu media tanahnya juga berarti teman-teman itu harus dirombak ulang, kasarnya perbanyak lagi campuran tanahnya, karena kalau kelebihan pupuk itu biasanya bakal membuat si tanaman cangkokan ini akan kaget gitu. Jadi seperti ini nih, kalau yang udah berhasil tuh udah berhasil, udah tumbuh. Ini udah Erik tanam hampir 5 bulan ya teman-teman ya. Lihat warna daunnya sangat bagus sekali, pertumbuhannya. Tinggal rajin-rajin aja kita nyabutin rumput-rumputnya. Rumputnya buang sini aja supaya ini jadi kompos. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi medianya boleh untuk pertama nanam itu memakai kompos, tapi jangan berlebihan. Perbandingannya tanah 2, pupuk kompos 1. Itu teman-teman ya. Yang nomor satunya, awas, hati-hati. Jangan hanya karena pengen teman-teman cepat besar, pengen cepat berbuah, akhirnya menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, yang efeknya ya bukannya tumbuh malah mati gitu. Jadi teman-teman tuh, kita lihat, kita cek daun-daunnya. Kalau yang sudah ini, wah sudah ada penyakit nih penyakit daun ini namanya. Kita potek aja, kita rapiin. Ini mangga berjenis impor yang Erik tanam, cuman nggak tahu mangga jenis apanya, cuman kata dari orang yang Erik suruh mencangkok itu katanya ini jenis impor. Tuh tandanya teman-teman, kalau misalnya tanahnya subur, medianya subur, nih ada tumbuh tunas baru, ya teman-teman ya, kelihatan ya, tumbuh tunas baru tuh. Intinya begitulah teman-teman lah. Kalau misalnya tanda-tandanya sudah makin hari setelah menanam makin hari makin mengerucut, tanaman daunnya makin mengering, itu berarti ada kesalahan dalam media, ada kesalahan dalam mengolah medianya. Media itu sebenarnya sangat penting teman-teman dalam dunia tanam bertanam. Jadi tidak hanya mengandalkan tanah saja. Ya, sebelumnya kan Erik udah pernah bikin video tentang membuat media buat menanam ataupun mencangkok gitu ya teman-teman. Kita
cek aja dulu teman-teman kalau misalnya sudah jadi ini nih sudah. Nah biasanya teman-teman ketika menanam itu ya, Erik nih ada ini lagi, media ini biasanya suka banyak semut teman-teman. Biasanya tuh banyak semut. Nah kita lihat nih semutnya semut jenis apa. Kalau misalnya semutnya jenis semut hitam itu biasanya sangat bagus sekali. Misalnya ada media semut. Tapi ada dua faktor juga kalau misalnya semut itu bisa memakan memakan hama-hama yang ada di balik-balik daun ini. Biasanya dia dimakanin tuh semut hitam atau yang berwarna merah. Cuman kalau misalnya semutnya sudah terlalu banyak dan berlobang ada di akar sini teman-teman, itu bisa jadi kemungkinan juga memakan akar yang di bawah gitu. Makan akar yang di bawah akhirnya bisa membuat, karena ada salah satu faktor pupuk yang belum terfermentasi dengan sempurna teman-teman gitu. Jadi pupuk belum terfermentasi semula, akhirnya mengundang semut untuk datang untuk akhirnya memakan akarnya segala, makan akar dari pohon mangga cangkokan ini gitu. Jadi kalau ada semut teman-teman boleh disiram pakai garam aja, jangan overdosis juga. Kalau enggak dengan dolomit, biasanya dengan dolomit itu nanti akan kabur, tapi Erik biasanya pakai garam aja, disiram, diratain aja, nanti juga semut akan hilang sendiri. Oke teman-teman, kalau ini bermanfaat tentang media buat mencangkok, menanam cangkokan, like, komen, dan subscribe teman-teman. Yang ada pertanyaan boleh di komen. Tuh bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan video selanjutnya. Ciao.